Saya yakin belakangnya ini pasti 0202. Karena kalau bukan 0202 pasti paling pending yang paling itu kan 01, 0202 atau 030303 atau 04040404. Di sini kita udah paksa belakangnya 02 supaya dia valid, ininya pasti 02. Di sini 02, kita ketika 0A84 dia valid pending, artinya kita bisa hitung di sini 08. Kita ada decrypt 2 byte. Cuma jangan melihat jawabannya valid apa enggak. Dengan cara yang sama kita cari byte berikutnya harus 03, 03, 03. Di sini harus 03, harus 03, harus 03. Mau bikin 2 byte terakhirnya 03 itu gampang, karena kita udah tahu di sini 08, di sini 86. Yang ini masih gelap, nggak tahu. Harus kita cari, harus kita brute force dari 00 sampai 255. Ini udah pasti 0303. Tinggal ininya berapa supaya 03. Apakah 01 0B05 masih invalid? Ini masih invalid. Begitu A9 0B85 valid tadi. Kita bisa menduga bahwa belakangnya pasti 030303 ya. Ketika isinya A9 0B85 ini pasti 030303. Walaupun kita nggak tahu isinya ini apa, dengan dengar jawabannya iya, kita langsung ketebak isinya apa. Di sini 030303 ketika A9. Ketika A9 di sini 03, berarti di sini hijaunya pasti AA. Ini kan cuma XOR biasa. Matematika sederhana. Jadi nggak usah mikirin AES. Itu ada permutasi, ada S-box, ada macam-macam complicated. Kita nggak perlu mikirin itu. Kita cuma hitungnya pakai XOR aja. A XOR B, XOR B, XOR C, XOR aja semua. Operasinya XOR. Yang mendekrypt siapa? Oracle. Kita cuma tahu hasil dekripsinya valid apa enggak, gitu aja. Kita nggak perlu tahu dekripsinya pakai apa, kuncinya gimana, valid apa enggak sih dekripsinya, hasil dekripsinya, itu aja. Dan dapat 3 byte kita. Berikutnya juga sama 04040404. Berapakah ini? Ketika 0E AJ ini valid pending. Artinya ketika di sini 0E kita dapatkan 0A gitu hasilnya. Berikutnya juga 05050505. Berapakah ini? Tahu juga hasil dari menginterogasi Oracle. Kalau ciphertextnya diganti byte-nya 01, valid nggak? Nggak valid mas. Ganti 02, masih nggak valid mas. Sampai kita dapat yang valid, langsung ketebak isinya ini. Oh ketika byte-nya ini ternyata valid, langsung ketebak isinya pasti ini. Ketika BA invalid, ketika BB invalid, ketika BC invalid, ketika BD valid, langsung ketebak isinya B8. Ingat di sini BD, di sini B8. Artinya apa? Satu blok C2 ini sudah kita berhasil dekrypt. Mulai dari byte terakhir, maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan, akhirnya satu blok berhasil ke dekrypt dengan cara yang sederhana. Ini contoh kasusnya pakai AES. Ini ada sedikit demo. Ini adalah aplikasi untuk melihat hasil enkripsinya ya. Misalkan plain text-nya adalah ID Tekom 2013 di Surabaya, Kota Pahlawan 15 sampai 16 Juni 2013. Itu plain text-nya. Ciphertext-nya adalah ini 9174 bla bla sama ID-nya. Kita ambil ciphertext-nya aja. Kita ingin tahu bunyinya apa. Mohon maaf, ada pengumuman bagi peserta CTF. Kami mohon untuk turun ke lantai 3 di ruang sidang pleno. Sekali lagi bagi para peserta CTF, jika ada di ruangan ini, mohon kehadirannya di ruang sidang pleno lantai 3 karena
tadi adalah dua aplikasi yang berbeda. Ini hanya sebagai contoh aja bahwa ketika kita mengenkrip sesuatu, hasilnya ciphertextnya ini. Karena kita ingin mendekrip ciphertextnya ini. Ini ada satu tools saya bikin pakai Python. Kita masukkan ciphertextnya apa, dia akan mendekrip hasilnya apa. Blok kedua dapat. Agak lama karena dia Oracle-nya adalah di sebelah sini ya. Dapat blok ketiga, blok keempat isinya 08080808 padding gitu. Akhirnya seluruhnya berhasil ke decrypt. Mulai dari byte 1 byte demi 1 byte demi 1 byte, akhirnya semuanya berhasil ke decrypt. Jadi Oracle-nya seperti apa? Dalam contoh ini Oracle-nya hanya seperti ini. Kalau kita kasih ini, dia akan menjawab paddingnya oke. Kalau 7A ini kita ganti dengan 70 misalkan, invalid. Jadi kita mainkan 7A diganti 70, 71, 72, mana yang valid. Dari situ aja kita sudah berhasil mendecrypt. Kita akan berhasil mendecrypt dengan cara seperti itu. Oke. Nah yang terakhir sebenarnya pengembangan sedikit dari yang tadi. Tadi kita sudah berhasil mendecrypt satu ciphertext dengan padding Oracle text. Tapi bukan hanya itu aja, yang lebih bahaya lagi adalah kita bisa mengencrypt suatu pesan tanpa tahu kuncinya. Lebih bahaya mana? Bisa mendecrypt atau bisa mengencrypt? Ya, encrypt. Yang bilang encrypt lebih bahaya? Oke. Kenapa tuh? Bisa ngirim pesan palsu ya? Bisa menyesatkan orang. Kalau mendecrypt ya memang bahaya. Kita kirim pesan confidensial, dia bisa tahu isinya. Tapi lebih bahaya lagi, kita bisa bikin pesan palsu yang dikira valid sama dia. You can make ciphertext say whatever you want. Kita bisa bikin ciphertext apapun bunyinya. Kalau tadi kan bunyinya ISAICOM 2013, kita bisa bikin lagi ciphertext yang bunyinya bukan itu tapi nggak tahu kuncinya, tanpa tahu kuncinya. Dari mana bisa seperti itu? Perhatikan yang tadi C2 kan udah kita berhasil decrypt jadi ini. Kemudian P2 ini tergantung C1 karena di XOR dulu dengan C1 kan. Memang hasil decryptnya 6432 1B, tapi belum tentu jadi 49, tergantung di sini apa bunyinya. Kita udah tahu tadi C2 ini di decrypt jadi ini kan. Kita mau bikin pesan yang isinya kill it, bunuh itu. Kita bikin pesan palsu yang bunyinya bunuh, kill. Caranya gimana? C1-nya aja yang di set supaya belakangnya bunyinya kill. Ini berapa? C1 berapa? C2-nya berhasil kita decrypt jadi ini. Tinggal C1-nya harus diisi berapa supaya di sini bunyinya kill it. Gampang kan? Hanya XOR biasa. 64 di XOR berapa supaya jadi 4B. 32 harus di XOR berapa supaya jadi 49. 1B di XOR berapa supaya jadi 4C. Jawabannya seperti ini. Tinggal di XOR aja 64 XOR 4B 2F. 32 XOR 49. Jadi kalau C2 tadi digandeng dengan C1 yang seperti itu, bunyinya nanti bunuh. Bunyi aslinya bukan itu, tapi kita bisa membuat pesan yang bunyinya bunuh. Jauh berbeda dengan pesan aslinya. Kalau kita kirim ke dia, di decrypt sama dia jadinya valid, seolah-olah kita tahu kuncinya. Jadi banyak orang yang menduga yang bisa mengencrypt itu hanya yang tahu kuncinya. Tapi enggak. Kita bisa mengencrypt pesan yang bunyinya bunuh, walaupun kita nggak tahu kuncinya. Di decrypt sama dia, kaget kok ada berita membunuh nih. Padahal itu hanya pesan palsu. Jadi prosedur enkripsinya, misalkan kita mengencrypt pesan
untuk menyesatkan musuh. Besok pagi serangan umum, padahal masih minggu depan. Kita bikin pesannya bunyinya serangan umumnya besok pagi, bukan minggu depan. Ini dipotong-potong menjadi beberapa blok. Blok terakhir karena cuma huruf A harus dikasih padding sama kayak tadi. Kita bikin C5, kan ada P1 sampai P5. Bikin C5 isinya 0 semua, nggak penting isinya apa. Kemudian kita cari degrip C5 itu hasilnya apa. Degrip C5 itu ini maksudnya. Ini misalkan C-nya, degripnya ini bunyinya apa, kita pengen tahu. Caranya gimana? Dengan padding oracle yang seperti tadi, mulai baik terakhir, baik ke-7, ke-6, ke-5 sampai ke depan. Kemudian C4 bisa kita hitung adalah degrip C5 di XOR dengan plaintext yang akan kita maui bunyinya apa. Seperti tadi, kalau kita mau bunyinya ini kill it, kita XOR ini dengan ini, dan seterusnya. Akhirnya kita dapat hypertext bikinan kita sendiri yang kalau di decrypt bunyinya valid. Contohnya nih, saya bikin tools juga. Besok pagi serangan umum Iwo Jima. Dia akan bikin C5 nya 000, C4 nya ini, C3 nya ini, C2 nya ini, C1 nya ini. Hypertext-nya jadi bunyinya ini. Kalau kita coba decrypt hypertext tadi dengan padding oracle yang kita bikin tadi, hasilnya pasti ini. Kita di sini nggak tahu kuncinya sama sekali, tapi kita bisa mengencrypt dan bisa mendecrypt. Hasil decryptnya valid. Besok Pak, Isra, dengan umum valid. Si pihak musuh yang menerima pesan hypertext tadi, dia akan mendecrypt dengan kunci yang dia tahu kan. Oh ternyata bunyinya besok pagi serangan umum Iwo Jima. Dia menduga pesan ini pasti benar dari kawan kita, karena yang tahu kuncinya cuma kita aja. Padahal kita nggak tahu kuncinya, tapi sudah bisa mendecrypt pesan itu. Kemudian yang terakhir di sini authenticated encryption. Ini sebenarnya countermeasures-nya, analisisnya, bagaimana supaya kita tidak terjadi seperti ini. AES-nya nggak salah. AES itu adalah algoritma enkripsi yang sekarang masih standar, belum diketahui broken, tidak terbukti broken, masih disarankan untuk dipakai. Yang salah bukan AES-nya, tapi cara implementasinya. Jadi kita harus memverifikasi suatu hypertext sebelum mendecrypt. Cara pencegahannya cuma itu. Jadi jangan asal orang ngasih hypertext langsung main kita decrypt. Kita lihat dulu hypertext-nya ini valid apa enggak, authenticated apa enggak. Kenapa kita perlu memverifikasi pesan yang terenkripsi sebelum langsung mendecrypt? Bukankah kalau orang itu bisa mengirim hypertext dan bisa didecrypt dengan kunci kita, pasti kita yakin orang itu tahu kuncinya? Belum tentu. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Kita dapat hypertext, didecrypt dengan kunci yang kita rahasiakan, ternyata hasilnya benar. Berarti yang mengencrypt ini pasti tahu kuncinya. Belum tentu. Tadi sudah kita buktikan. Jadi misalkan Alice dan Bob berbagi kunci yang sama, kunci rahasia. Kemudian tiba-tiba Bob dapat pesan terencrypt, didecrypt lah dia sama kunci yang sama tadi. Ternyata hasilnya benar. Bob langsung berpikir ini pasti dari Alice, karena yang tidak ada orang lain yang tahu selain kita berdua. Apakah itu benar? Salah. Tadi kita sudah buktikan. Charlie, orang ketiga, bukan Alice, bukan Bob, Charlie bisa bikin pesan yang sama, didecrypt sama Bob pakai kunci yang itu, hasilnya benar. Walaupun Charlie nggak tahu kuncinya. Dengan padding oracle tadi. Jadi solusinya adalah menggunakan message authentication, MAC, MAC. Jadi setelah di-encrypt, dihitung MAC-nya. Tahu MAC ya? Macam S tapi ada kuncinya ya. Nanti si Bob begitu terima pesan hypertext, dihitung dulu MAC-nya valid atau enggak. Kalau nggak valid, jangan pernah di-decrypt.
Jangan pernah mendekrip pesan yang belum terautentikasi. Kalau kita terima ciphertext langsung dekrip, terima ciphertext langsung dekrip, terima ciphertext langsung dekrip, itu kita akan kena binding Oracle tag. Harusnya terima dulu ciphertext, diperiksa tar dulu MAC-nya valid nggak? Kalau valid baru kita dekrip. Kalau nggak valid, yang perlu repot-repot kita dekrip, buang aja. Jadi yang perlu dipahami adalah enkripsi memberikan confidentiality, tapi tidak memberikan integrity sama authenticity. Itu hal yang berbeda lagi. Kita nggak bisa mengandalkan enkripsi untuk authenticity. Authenticity ini maksudnya kita yakin bahwa ini pasti dari Alice. Ketika Bob berhasil mendekrip suatu pesan terenkripsi dengan kuncinya, dia langsung bisa yakin bahwa ini berarti dari Alice. Belum tentu. Enkripsi hanya bisa memberi confidentiality. Jadi jangan pernah memakai enkripsi tanpa ditempel dengan MAC. Message Authentication. Jadi di encrypt pesannya kemudian dihitung MAC-nya. Jangan pernah mendekrip tanpa memverifikasi MAC-nya valid atau enggak. Jadi kita hanya mendekrip ketika MAC-nya dijamin setelah dihitung valid. Itu aja. Oke. Sampai di sini aja presentasi saya. Baik, terima kasih Mas Rizky Wicaksono. Saya buka 2 penanya. Waduh, tangannya langsung sudah diangkat. Terima kasih. Ada lagi? Saya mau kolektif aja. Ada yang bertanya lagi? Selain kakak kita yang di sini? Malu atau tidak tahu yang mau ditanyakan? Wah, ketahuan berarti nggak tahu. Apa? Bingung atau bimbang? Atau galau? Oke, kita langsung aja ke penanya kita. Karena silakan Mas. Karena satu-satunya penanya, saya mau kasih hadiah. Tuh, saya baik, ya, kasih hadiah. Makasih Mas ya. Mau tanya nggak? Ya silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdillah dari jurusan akuntansi FEB UNER. Pertanyaan saya, tadi kan saran yang diberikan itu adalah saran agar pesan yang diberikan itu tidak dienkripsi orang sembarangan seperti itu. Nah, bagaimana saran untuk agar pesan itu tidak mudah didekrip oleh orang sembarangan? Terus pertanyaan yang kedua, apakah metode yang menggunakan Oracle ini bisa untuk mendekrip pesan yang menggunakan sebuah template OTP? Terima kasih. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana supaya tidak gampang di encrypt dan di decrypt? Saya tadi menggunakan MAC tadi itu bisa mencegah dari keduanya. Jadi pesan kita di encrypt kemudian dikasih MAC di belakangnya, ditempel dengan MAC. Jangan langsung di decrypt. Ketika kita terima ciphertext, kita periksa dulu MAC-nya masih valid nggak. Setelah kita hitung MAC-nya itu ternyata nggak valid, jangan di-decrypt. Kalau itu kita lakukan, ini problem solve. Masalah ini nggak akan terjadi. Dia nggak bisa decrypt dan dia nggak bisa meng-encrypt. Jadi kuncinya sederhana, gunakan message authentication karena enkripsi itu tidak bisa memberikan authenticity. Kemudian, yang one time pad. Oke, one time pad itu teoretik memang dia unbreakable cipher ya. Satu-satunya cipher yang unbreakable, mathematically proven itu one time pad. Tapi praktikalnya nggak ada. Praktikalnya nggak ada, artinya panjang kunci sama panjang pesan itu harus sama atau lebih panjang. Dan itu hampir nggak mungkin kita lakukan one time pad di dunia nyata. Tapi kalau kita bicara Oracle attack ini spesifik untuk block cipher dalam mode operasi CPC, cipher blockchain ini. Jadi kalau one time pad itu dilakukan hanya pesan diekspor dengan kunci. Jadi nggak bisa kita mainkan seperti ini. Jadi one time pad itu sebenarnya
kiper yang paling kuat memang, tapi practicalnya hampir nggak mungkin dan nggak vulnerable terhadap padding oleh kamu. Cukup? Puas? Alhamdulillah. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan buat Mas Diki. Baik. Berat nggak materinya? Berat. Masih berat karena sama dosa. Kalau saya sih masih beratan perut saya katanya, ya, perut saya agak buncit dikit. Baik, kita akan masuk ke materi berikutnya yang kemungkinan agak berat juga. Masih sanggup nggak kalau menerima yang berat-berat lagi? Atau perlu makanan lagi nih? Apa? Perlu makanan? Sak jamangan dan diopo. Aku ya wong Jawa. Oke, materi berikutnya akan membahas tentang cybercrime investigation, tracking a bad guy through GSM network. Bahasa Indonesianya adalah, Mas Dedi, kok Inggris gitu loh. Artinya ini untuk investigasi kejahatan di dunia cyber, di dunia maya, yaitu menelusuri penjahat melalui jaringan GSM. Menarik nggak? Menarik, ya. Menarik sapi atau menarik hati? Oke, kita persilahkan Mas Dedi Duyanto. Tepuk tangan untuk beliau. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Udah tadi gimana tuh? Asik ya? Sekarang saya kasih materinya sederhana aja gitu ya, tentang investigasi kejahatan yang menggunakan jaringan GSM. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nuh ya tentang tipe-tipe kejahatan yang biasa dianalisa oleh kepolisian. Jadi di sini saya lebih menekankan gimana mudahnya ya pihak hukum di Indonesia untuk mencari barang bukti yang menggunakan jaringan GSM. Gitu. Di sini ada GSM, bukan internet. Kalau internet tadi udah ada pihak-pihak lain, gitu. Ada Interpol dan lain sebagainya, karena berkaitan dengan servernya di luar. Tapi untuk GSM itu berkaitan dengan data-data yang ada di internal service provider yang ada di Indonesia. Jadi lebih gampang mencari barang bukti di jaringan GSM. Gitu. Kenapa saya kasih materi ini? Karena, sebelumnya perkenalan, nama saya Dedi Duyanto. Saya sebagai konsultan security di salah satu perusahaan. Kalau tadi saya banyak di penetration testing, di hacking, tapi sekarang saya udah masuk ke forensik dan ke ISMS, gitu, Information Security Management System. Jadi kenapa saya masuk ke digital forensik? Ini saya kasih karena saya juga sebagai salah satu private investigator ya, swasta. Kalau tadi Pak Nuh dan ada PNS itu dari lembaga hukum, tapi kalau di sini saya sebagai private investigator yang disewa oleh perusahaan-perusahaan yang tadi yang ingin menginvestigasikan kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan cybercrime. Seperti itu. Jadi saya sedikit mengasih gambar tentang ini. Sebelum jauh tentang materi itu, di sini beberapa agenda dari GSM itu sendiri, apa itu GSM yang biasa kita gunakan. Terus penegak hukum, saya bukan penegak hukum ya, penegak hukum. Karena apa? Karena di sini informasi di dalamnya itu bersifat rahasia dan nggak boleh disebarkan.
Makanya di sini saya nggak publis contoh-contohnya, hanya paling di screenshot, di blog segala macam, gitu. Karena informasi ini bersifat rahasia, gitu. Gitu. Ada undang-undangnya, makanya kalau sampai membocorkan itu bisa ditindak, gitu. Jadi mohon maaf, informasi-informasi ini bersifat rahasia, jadi saya hanya kasih gambaran tentang gimana sih cara penegak hukum mencari atau men-trace sebuah pelaku kejahatan. Gitu. Ada yang tahu gimana caranya? Gitu. Karena ini mungkin jarang sekali ya dipublikasikan tentang barang bukti. Tadi oleh Pak Nuh juga sudah jelaskan tentang barang bukti itu, barang bukti digital dan barang bukti apa? Satu lagi elektronik. Gitu. Jadi ada dua barang bukti digital dan barang bukti elektronik. Di sini untuk jaringan GSM, barang bukti elektronik ada tentang mobile station dan data telco, itu barang bukti digital. Hasil survei, saya kembali lagi flashback ke materi Pak Nuh tadi pagi. Jadi survei dari Nielsen tahun 2012 itu pengguna, ya. Ini kalau ini Nielsen, kalau tadi Pak Nuh dari Norton, kalau ini dari Nielsen, itu pengguna mobile phone, ya, mobile phone, bukan smartphone. Artinya handphone yang nggak bisa internet termasuk di sini. Gitu. Karena ada lagi target sasaran kejahatan dari smartphone. Beda, kalau sini saya lebih general, artinya smartphone bisa kena, yang HP jadul juga bisa kena. Gitu. Jadi survei menunjukkan di tahun 2012 itu ada sekitar 125 juta penduduk Indonesia yang menggunakan handphone. Survei seperti itu. Artinya apa? Mungkin kalau kita berpikir sebagai orang-orang biasa aja gitu ya, ini data nggak berguna. Data nggak berguna ini data nggak berguna. Tapi ketika kita berpikir jauh, tadi seperti Pak Nuh bilang, kalau kita mau mengetahui tindak lanjut si pencuri, kita juga harus tahu gimana pencuri itu beraksi, benar? Gitu. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya orang jahat ya, yang jahat di Indonesia ada sekitar 250 juta yang menggunakan handphone. Gitu. Berarti kira-kira dari 125 juta itu ya 1% aja lah kena tipu. Gitu. Kita bisa menyelesaikan penipuan ke target ini. Karena banyak juga kan masyarakat perdesaan ya, yang udah punya handphone, para petani nelayan punya handphone, tapi ketika ada SMS minta pulsa, Anda naik ini, dikirim aja kena tipu. Gitu. Jadi edukasi ke masyarakat ini biasanya targetnya adalah masyarakat yang kelas bawah. Tetapi nggak menguntungkan, nggak yang menengah ke atas juga bisa pernah ada kejadian itu. Ini berita dari salah satu media online. Jadi di sini dijelaskan ya tadi modus online sekarang tadinya kan menggunakan internet ya, internet, terus turun lagi ke handphone. Gitu. Jadi modus-modus penipuan sekarang paling banyak di handphone. Contohnya SMS undian, ya, SMS undian, terus juga tiket pesawat, terus BlackBerry murah dan lain sebagainya. Pernah dapat ini? Berapa orang yang pernah dapat ini? Pernah? Di sini ada Telkomsel, ya, mengatasnamakan Telkomsel. Kalau orang perdesaan, gitu. Ketika mendapatkan ini, di sini kan ketahuan loh dari bawah-bawahnya 777 gitu. Ketika handphone jadul gitu ya, handphone jadul, prompt kan 77 di bawah, jadi bisa mensamarkan siapa pengirimnya. Di satu lagi itu ada tentang maaf kalau mau kontrakan diperpanjang bayar ke sini. Itu iya, banyak korban-korban yang emang dia pas kontrakannya mau habis, atau korban-korban yang pas dia lagi belanja online, ya kan? Bisa kayak gitu ya. Pas lagi belanja online, terus kita konfirmasi loh, Pak saya udah belanja ini,
terus dia SMS, ya udah transfer ke sini kan?